Sebenarnya pramuka udah duluan dari dulu gitu. Dian kalau misalkan kegiatannya humas rambutnya gondrong pas hari apa itu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Welcome to Sabarus Code. Baik, di kesempatan pagi hari ini, saya Meifa Herawati dari Ambalan Kiai Haji Agus Salim dan Rohana Kudus akan sedikit memperkenalkan mengenai profil Pramuka Mansatu Pandeglang. Dan di kesempatan kali ini pula, kita kedatangan bintang tamu dari Dewan Kerja Daerah Banten, sekaligus beliau juga merupakan instruktur kece kita nih di Pramuka Mansatu Pandeglang, yaitu Kak Asif Syehudin. Baik, apa kabar Kak Ape? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memperkenalkan mengenai profil Pramuka Mansatu Pandeglang atau biasa disebut dengan Saboruskut, terlebih dahulu nih saya akan memperkenalkan tamu kita pada video kali ini. Baik, nama Kak Asep Syehudin, apa betul Kak Ape? Sebenarnya Asep Kasep. Oh iya, Asep Kasep katanya. Tempat tanggal lahir Pandeglang 28 April 1995. Alamat Kampung Cilaja, RT 002, RW 002, Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Riwayat pendidikan: MI Nurul Hidayah Cilaja 2007, MTS Nurul Hidayah Cilaja 2010, Mansatu Pandeglang 2013, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020. Jadi ceritanya Kak Ape baru lulus wisuda nih? Alhamdulillah, udah sarjana. Wih, alhamdulillah. Baik, riwayat organisasi: Ketua Dewan Ambalan Pramuka Mansatu Pandeglang 2012, Sekretaris Dewan Kerja Daerah Banten 2016-2021. Baik, sebelum kita berbincang-bincang mengenai profil Pramuka Mansatu Pandeglang, apakah Kak Ape bisa menceritakan tentang sharing-sharing Kak Ape gitu selama pengalaman di Pramuka? Pengalaman ya? Iya Kak. Pengalaman apa ya saya? Saya nggak punya pengalaman apa-apa sebenarnya Kak masa sih, Pak Kak? ya. Saya di Pramuka itu dulunya ya pokoknya dari kecil sampai nanti saya punya anak kecil mungkin ya. Turun-turun. Saya alhamdulillah masih di Pramuka, artinya dari siaga sampai nanti saya punya binaan siaga gitu kan, sampai ke bina rumah tangga begitu. Ya insya Allah saya masih di Pramuka begitu. Kemudian MI saya di Cilaja. Ketika MI saya sudah mengikuti kegiatan Pramuka, saya di siaga, terus kemudian ke Penggalang. Setelah ke Penggalang saya juga sebenarnya ketua Dewan Pasukan Penggalang dulunya di FTS-nya. Kemudian saya di apa lagi ya? Kemudian saya sekolah ini ke MAN ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ke MAN. Sempat jadi Dewan Ketua DA juga ya Kak? Ya, saya di MAN itu sempat jadi ketua, bukan sempat sih, emang jadi Iya, ketua DA. iya, jadi Ketua DA. Ya, saya jadi ketua DA Mansatu Pandeglang. Kemudian setelah menjadi ketua DA saya lulus, saya kemudian jadi ketua Dewan Kerja Ranting Majasari. Ya. Kemudian setelah Dewan Kerja Ranting Majasari saya menjadi ketua lagi. Enggak ketua. Saya menjadi sekretaris Dewan Kerja Daerah Banten dari tahun 2016 insya Allah sampai tahun 2021 gitu. Ya. Instagram saya Asep Syehudin. Wih, Instagramnya follow ya. Nanti ada di bawah sini. Ya, Instagram saya di sini ya. Asep Syehudin. Nanti di follow back, DM aja. Iya. Baik. Ada lagi Kak? Nanti berjalan lah kita sharingnya begitu. Langsung aja ya Kak ya, kita mengenai profil Pramuka Mansatu Pandeglang. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, mengenai kata Saborus, mungkin masih banyak orang-orang yang belum mengetahui mengenai apa makna Saborus dan dari mana asal muasal kata Saborus ini Kak. Saborus, Saborus tuh bukan dekat ke buras ya, Iya. bukan. Bukan. Kalau buras mah ini apa namanya nasi ya, jadi lontong gitu. Kalau Saborus itu artinya tuh bukan makna ya, artinya arti dari kepanjangan Saborus itu salim bersama Rohana Kudus. Salim itu Kiai Haji Agus Salim dan Rohana Kudus. Nah, dulu itu namanya sebenarnya bukan Saborus. Apa tuh Kak?
ketika itu pada tahun 2010 kayaknya. Karena tahun 2010 angkatan itu pada masa itu tuh ketua Dewan Ambalannya Kak Ivan Novandi. Kak Ivan Novandi itu pada saat itu karena memang pramuka banyak gitu. Ada yel-yel, ada lain sebagainya. Kemudian ada lagi tren-trennya penyebutan sekolah gitu gitu Iya. kan, pramukanya gitu tuh. Kalau sekarang mah mungkin nama sekolah tuh Mapan Iya, gitu kan, Mapansa Mapan gitu. Pandeglang gitu ya. Nah, kayak gitu. Dulu sebenarnya pramuka udah duluan dari dulu gitu. Nah, terciptalah nama, dulu itu bukan nama Saborus. Apa tuh, Kak? Namanya Agsarodus. Aksarodus. Wah, Ya. panjang banget, Kak. Ya, namanya Agsarodus. Agus Salim bersama Rohana Kudus gitu. Kemudian kesini makin kayak pengen lebih enak didengar gitu Iya, kan. Akhirnya menjadi Saborus Saborus. gitu. Apalagi nih? Jadi bentar Kak, kan pertama tuh Aksarodus, kemudian ke Saborus. Iya. Itu pada tahun berapa itu, Kak? Pada tahun sebenarnya masih di tahun itu, cuma memang agak sebulan 2 bulan gitu Beda jadinya gitu ya, Saborus. Ada yel-yelnya juga dulu tuh, cuma saya nggak tahu yelnya. Soalnya kalau itu kan masa-masa agak kesono-sonoan gitu ya. Kalau saya kan masih muda, kayak apa gitu. Iya, masih muda ya, Kak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, lanjut aja ya, Kak ya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa nih Kak Pramuka Mansatu Pandeglang memilih Kiai Haji Agus Salim dan Rohana Kudus sebagai nama ambalan Pramuka Mansatu Pandeglang? Ya, untuk penamaan ambalan pasukan gitu ya, pahlawan mana yang akan kita ambil gitu kan. Kenapa kita itu akan menjadi harapan dari pembina atau harapan dari yang menciptakan ambalan ini supaya anggota-anggotanya mempunyai sifat yang memang seperti itu Seperti gitu, beliau, seperti gitu ambalan, ya. seperti nama ambalan itu. Misalkan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim memang tokoh yang memang apa ya, sederhana gitu kan. Walaupun memang beliau berpemikiran modern, tetapi beliau masih tetap dengan identitasnya, peci dan sarungnya. Ciri khas Iya, tersendiri ya, identitas kiainya gitu Iya. kan. Tapi pemikirannya sebenarnya sangat modern sekali ketika masa itu. Tapi beliau masih dengan kerendahan hatinya. Nah, kerendahan hati ini yang harus kita contoh dari Kiai Haji Agus Salim itu. Semoga ini ya, semoga Iya, kedepannya semuanya terutama pengurus di Dewan Ambalan Kiai Haji Agus Salim dan Rohana Kudus bisa seperti itu. Iya, baik. Semoga Amin, kita, gitu. ya amin Kak, amin. Semoga kita tidak menghilangkan sesuai dengan apa nama pahlawan itu ya Kak ya, Iya. sesuai dengan pahlawan itu sendiri. Baik, selanjutnya Kak. Ya. Ada apa aja nih sih Kak di kegiatan Pramuka Mansatu Pandeglang ini? Untuk kegiatan pramuka banyak sebenarnya Kak Meva. Kalau kita mau ngobrol tentang giat pramuka di Mansatu Pandeglang ini banyak banget sebenarnya. Cuma memang kita di Mansatu Pandeglang ini belajar manajemen yang memang insya Allah agak rapi gitu. Jadi kita mengkelompokkan beberapa kegiatan. Ya, ada mulai dari pramuka, ada unit kepramukaan gitu kan. Jadi bidang-bidangnya langsung ke unit gitu tuh. Unit kepramukaan, unit protokol, pioneering, humas dengan kesenian. Berarti ada 5 ya Kak ya? Iya, ada 5 unit di Mansatu Pandeglang ini. Nah, kalau unit kepramukaan, pertama tuh ada kegiatannya perkemahan tamu ambalan. Kemahan Tamambalan. Ya, selain tamu ambalan ada pelantikan bantara, kemudian pelantikan laksana, pencapaian TKK, tanda kecakapan khusus, sampai ke depan insya Allah kita akan mencapai ke SPG-nya, syarat pramuka Garudanya, sampai di Mansatu Pandeglang ini bisa menciptakan pramuka Garuda. Hebat gitu. banget ya Kak ya? Bisa melahirkan pramuka Garuda. Amin, ya. Amin. Ada lagi Kak? Itu aja mungkin. Ya itu aja. Baik. Selanjutnya nih Kak. Prestasi apa aja Kak yang udah dicapai oleh Mansatu Pandeglang ini, Pramuka Mansatu Pandeglang ini Kak? Prestasi, kalau bicara tentang prestasi ya, prestasi dari segi kegiatan gitu kan. Alhamdulillah kemarin kita juara umum lomba PS2C Pandeglang Scout Skill Competition, kita juara umumnya. Wih, hebat banget Kak. Iya. Kasih ongkos tuh Kak. Alhamdulillah. Kemudian sebelumnya kita menjadi juara 2 di PPMD, Perkemahan Pramuka Madrasah tingkat daerah Provinsi Banten. Pada saat itu
madrasah negeri seprovinsi kayak Man Aceh, Man 2 Kota Serang, Man 1 Cilegon. Itu semuanya bersaing di PPMD itu. Alhamdulillah nama Man Pandeglang ini menjadi juara 2. Dan juara umum pada saat itu Man 1 Cilegon. Insya Allah ke depan mungkin kalau ada PPMD lagi kita bisa Menjuarai. jadi juara umum. Amin. Nah, pada saat itu ketika lolos dari PPMD yang juara-juara permata lombanya itu mereka ke Bangka Belitung pada saat itu. Pada saat itu Kak siapa ya? Kak Ulum. Kak Ulum dengan Kak Fatarani yang berangkat ke Bangka Belitung. Hebat banget ya Kak ya. Ya. Jadi udah sampai ada yang keluar kota ibaratnya ya Kak. Itu keluar Keluar apa tuh Kak? keluar pulau. Keluar pulau ya. Oh, Bangka Belitung. Oke. Selanjutnya nih Kak. Naik pesawat kami, Pak. Wih, naik pesawat saya dulu Kak. Alhamdulillah. Ya. Oke Kak, di sini ada pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak Saborus nih Kak. Kakak-kakak siapa itu? Kakak-kakak kita sempat membuka apa sih pertanyaan Oh, gitu iya. Kak buat podcast kali ini Kak. Nah. Baik, di sini ada solusi untuk melakukan kegiatan atau acara saat pandemi ini Kak. Bagaimana tuh? Kalau solusi mungkin kita ya solusinya mungkin pada saat pandemi ini kita masih bisa melakukan giat-giat secara virtual begitu untuk pramuka sendiri. Kemudian ya intinya tetap semangat lah, tetap berproduktif di masa pandemi ini. Jangan sampai gara-gara pandemi ini kita kehilangan produktivitas kita sebagai organisatoris gitu kan. Misalkan mau gitu-gitu aja kegiatannya. Nah, di masa produktif ini ya contohnya Pramuka Man 1 Pandeglang ini bikin podcast ya kayak gini ya, ada kondensernya juga. Alhamdulillah Kak, ada Alhamdulillah nih. Sekarang saya kaget nih sekarang Pramuka Man Pandeglang punya studio buat bikin podcast gitu. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong. Ada lagi Kak? Kemudian tadi ya, kan berbicara kegiatan tadi itu dari bidang pramukanya ya. Kemudian dari bidang keseniannya kita kegiatannya rampak bedug. Kemudian ada tari-tari kreasi gitu. Kita juga punya tari kreasi yang memang kemarin kita dilombakan di PPMD itu bersama di PS2C. Kemudian kalau misalkan kegiatannya humas, ada kehumasan. Humasnya ya dari mulai media gitu kan, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Ini salah satu giat humas juga gini, bikin podcast, podcast sangat luar biasa sekali. Ini suatu terobosan yang memang yang insya Allah ke depan bisa menggugah kegiatan-kegiatan yang lain di masa pandemi ini. Jangan diam-diam aja di kasur kita. Diam aja ya Kak ya. Iya. Stay at home bukan berarti kita nggak bisa apa-apa ya. Iya betul. Kok Meipa hebat sih? Oh iya, makasih Kak. Baik, selanjutnya nih Kak. Seberapa penting sih Kak pramuka itu untuk pembentukan karakter di madrasah? Kalau pramuka, tujuan utama pramuka itu sebenarnya pembentukan karakter kan Eva. Tujuan sebenarnya pramuka ini bukan tentang mereka tuh hebat tali temali misalkan bukan tentang hebat pioneeringnya aja, bukan hebat semapurnya aja, bukan hebat morsinya aja, tetapi lebih hebat lagi karakter mereka yang memang tadinya kurang baik menjadi lebih baik gitu. Jadi kita insya Allah di Pramuka Man Pandeglang ini ingin menempatkan adab ini lebih daripada ilmu. Di atas ilmu kita tempatkan adab gitu. Sama juga kan sama Rasul kan ketika diturunkan innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia gitu kan. Nah, di pramuka pun sama pembentukan karakter ini sangat tujuan utama. Code for change-nya diciptakan di sini. Kita berusaha, kita sama-sama tujuannya ya ingin membuat semua orang ini lebih baik. Yang tadinya jarang sholat jadi suka sholat gitu, yang tadinya rambutnya gondrong jadi enggak gondrong. Alhamdulillah kemarin ada yang rambutnya gondrong pas hari hari Minggu ya. Alhamdulillah sekarang 2 hari dia udah agak gondrong. Gitu. Hebat banget ya Kak ya. Karena pramuka juga. Iya, hebat ya. Ada di sini. Oke, baik. Ada lagi Kak? Itu aja sih. Ya. Selanjutnya nih Kak. Pesan dan kesan apa yang ingin Kakak sampaikan kepada adik-adik calon penegak di Pramuka Man 1 Pandeglang? Pesan-pesan yang akan saya sampaikan
pasti adik-adik semua penasaran ya sama saya. Penasaran, iya. Bukan sama pramukanya Iya. ya. Saya- sama pramukanya juga. Kalau mau ketemu saya, pertama ya harus DM Instagram Iya. saya gitu. Asep Seudin ya. Nah, Instagramnya ya. Kakak tunggu di Pramukaman 1 Pandeglang. Kegiatan kita bukan begitu-begitu aja, tapi kegiatan kita menciptakan sesuatu yang memang luar biasa. Kita berpikir ke depan, out of the box kita, jangan sampai kegiatannya monoton begitu-begitu aja ya. Jangan di situ-situ aja. Ya, pokoknya yang seneng ini, seneng itu, pokoknya banyak. Misal seneng teknologi, kita ada tempatnya, kita ada wadahnya. Seneng sama tari-tari, kita ada wadahnya. Apapun, insya Allah ada di Pramuka. Gitu. Ada di Pramukaman 1 Pandeglang. Iya, ada di Pramukaman 1 Pandeglang. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan terakhir kayaknya nih Kak ya. Kenapa nih Kak Manja Dawa Jada dijadikan jargon pramuka di Masa 1 Pandeglang? Manja Dewa Jade itu kan barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Nah, kita insya Allah Manja Dewa Jade ini menjadi bukan hanya jargon tetapi moto kita gitu kan. Selain dari moto pramuka tuh menjadi moto yang memang motivasi kita gitu dalam melakukan sesuatu, entah dalam lomba, entah dalam pembinaan. Kita akan bersungguh-sungguh dan insya Allah barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil gitu. Sebelumnya nih Kak, kan tadi Pramukaman 1 Pandeglang punya jargon Manja Dawa Jada. Boleh kalian dicontohkan nggak Kak biar adik-adiknya pada Oh tahu? ya. Salam Pramuka. Salam. Nah, udah pinter sekarang Udah orang pinter Kak. Belajar. Udah nggak ngelamun. Salam Pramuka. Salam. Salam pasukan. Manja Dawa Jada. Jadi tangannya dikepalkan. Kenapa tangannya dikepalkan? Karena di sini ada sebuah impian yang memang akan kita capai. Ya. Erat-erat kepalkan dan ulurkan ke depan. Manja Dawa Jada. Oke, keren kan saya? Keren banget Kak. Baik, mungkin Jangan lupa Asep Seudin ya, kan keren. Oh ya. Promosi terus nih ya Iya. Kak ya. Baik, mungkin dicukupkan aja ya Kak ya. Nanti kita bertemu dengan podcast-podcast yang lainnya. Ke depan mungkin podcastnya akan lebih seru teman-teman. Sekarang mungkin saya agak kasep gitu ya. Iya. Mungkin ke depan ada yang lebih kasep Oh, gitu. iya. Oke, pokoknya podcast selanjutnya akan lebih seru. Nanti ke depan akan ada surprise yang memang adik-adik semua wow, keren juga nih Man Satu Pandeglang pramukanya gitu ya. Baik. Oke, mungkin dicukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Kak Apen nih Ya, sebelumnya yang sama-sama. telah menyempatkan Ambil waktunya. aja kembaliannya kami. Berapa tuh Kak? Oke, baik. Mungkin perbincangan kita pada hari ini sampai di sini saja. Kita bertemu dengan podcast selanjutnya. Siap. Salam pramuka dan tetap semangat. Tetap semangat. See you Dadah. next time. Asep Seudin. Ya baik, nanti dibawa aja ya. Nanti ke depan kursinya agak goyang-goyang, tenang aja. Goyang-goyang sekali muter-muter Kak. Ya, kayak ada di Corbuzier gitu. Ya. Ini kan saya mau muter-muter Gak bisa. Ya baik, langsung saja kita tutup ya Kak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.